Anggap aku wanita bodoh. Selain bodoh, aku juga keras kepala. Bagaimana tidak, bisa-bisanya aku bertahan dengan pernikahan tanpa cinta seperti ini. Aku Aina Salsabila, bersumpah tidak akan pernah membiarkan siapapun mencampakkanku, kecuali aku yang meninggalkannya. Hidup Aina semula baik-baik saja, datar-datar saja. Malah terbilang dia begitu bahagia dengan hidupnya yang selurus jalan tol itu. Semua terasa sudah lengkap. Aina telah menyelesaikan pendidikan S2-nya di Belanda dan baru pulang ke tanah air. Tadinya dia ingin langsung mengajar sebagai dosen di salah satu universitas terkemuka di Indonesia atas undangan dari sana. Namun dia sudah berjanji pada kekasihnya, Fajar, untuk segera menikah dengan pria itu setelah dirinya selesai menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Pria itu sudah menunggunya selama kurang lebih 4 tahun dari saat pertama mereka saling kenal dulu. Hari ini setelah mereka bertunangan dan bertukar cincin, tiba-tiba Aina meminta syarat kepada Fajar sebelum mereka menikah. Apa syaratnya, Dek Aina? Izinkan Aina bercadar, Mas Fajar. Aina ingin menyempurnakan pakaian Aina dalam menutup aurat. Walaupun Aina sendiri tahu kalau hukum memakai cadar itu sendiri bukanlah suatu kewajiban. Tapi, ini keinginan Aina sejak lama. Fajar tersenyum mendengar permintaan dari pujaan hatinya itu. Baiklah, justru Mas Fajar akan sangat senang jika Dek Aina melakukan itu. Karena itu artinya, kecantikan Dek Aina hanya bisa dilihat oleh Mas seorang ketika kita sudah menikah nanti. Aina merasa lega. Apa yang dicita-citakannya akhirnya terwujud. Ya, sudah lama sekali dia ingin menggunakan cadar. Walau dia masih belum mendapat kesempatan yang pas untuk memakai pakaian syar'i itu. Untungnya calon suami Aina merestuinya, dan tidak keberatan sama sekali. Selain meminta izin untuk menggunakan cadar dalam berpakaian sehari-hari, Aina juga meminta izin pada Fajar, agar ketika mereka menikah nanti, Aina diperbolehkan mengajar di universitas yang sudah mengundang dirinya untuk mengajar di sana. Tapi memangnya tidak apa-apa kalau kamu mengajar memakai cadar? Tanya Fajar penasaran. Tidak apa-apa, Mas. Aina sudah bicara dengan mereka dan pihak kampus mengizinkannya. Sebab itu syarat dari Aina sendiri kalau memang mereka menginginkan Aina mengajar di sana. Fajar dan yang lainnya manggut-manggut. Ya kalau memang seperti itu, Mas hanya bisa mendukung penuh, tapi Mas juga meminta, setelah kebebasan yang Mas berikan padamu, kamu juga harus mengutamakan kewajibanmu sebagai seorang istri. Insya Allah Aina akan ingat itu dan akan selalu mengutamakan tugas Aina sebagai istri. Mas Fajar bisa tegur Aina kalau memang Aina melanggar janji. Perbincangan itu pun berlanjut hingga ke sesi menentukan tanggal pernikahan yang disepakati akan dilangsungkan bulan depan. Itu karena sebelum Aina pulang, Fajar dan keluarganya sudah mempersiapkan segalanya. Masya Allah, ini Aina menangis ketika memandangi dirinya di depan cermin full body. Hari ini adalah pertama kali dia memakai pakaian itu. Pakaian serba hitam yang membalut tubuhnya dari atas kepala hingga ujung kakinya. Hanya menyisakan telapak tangan dan kedua matanya saja yang terlihat. Bukannya merasa dirinya jelek, Aina justru merasa semakin cantik memakai baju serba tertutup seperti ini. Ada perasaan haru yang sulit sekali diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang terasa begitu meletup-letup dan memuncah di hatinya. Hingga dia rasanya ingin sekali berteriak kencang agar seluruh dunia mendengarnya. Dan tahu bahwa dia sedang senang sekarang. Masya Allah, Aina, apa ibu tidak salah lihat? Ini benar kamu, nak? Tanya seorang wanita parubaya yang tak sengaja melintasi kamar Aina yang tak ditutup itu. Bukannya menjawab, Aina justru bergegas memeluk ibunya. Dia sampai terisak saking bahagianya. Aina bahagia sekali, Bu, ungkapnya. Bu Nur begitu orang memanggilnya, mengusap pelan punggung putrinya. Alhamdulillah kalau memang kamu bahagia. Ibu juga senang sekali melihat kamu tumbuh jadi wanita soleha. Aset yang paling berharga bagi orang tua manapun di dunia ini. Semoga kamu istiqomah ya, nak.
dan terus mempercantik diri dengan akhlak yang terpuji. Amin, terima kasih Bu. Aina mengusap pipinya yang basah. Malam hari, adikmu belum pulang juga ya, Nah? Tanya Bu Nur sambil terus menengok ke arah jendela. Belum ada tanda-tanda putri bungsunya pulang sama sekali, membuat hatinya sedikit risau. Memangnya tadi Bella izinnya pulang jam berapa? Tanya Aina yang ikut duduk di ruang tamu menemani sang ibu. Tadi izinnya sebelum maghrib dia sudah pulang, tapi ini sudah mau isya belum juga datang. Udah coba dihubungi? Udah, tapi malah nggak aktif nomornya. Ibu juga nggak tahu, kenapa adikmu itu sulit sekali dihubungi. Sering banget nomornya nggak aktif, bikin khawatir aja. Ya sabar Bu, mungkin Bella memang sedang sibuk. Atau gini aja, biar Aina yang jemput ke kampusnya. Cetusnya memberi ide. Mau berangkat pakai apa? Kan mobil dibawa ayahmu ngelembur. Jawab Bu Nur. Kan masih ada motor Bu. Tapi motor itu lampunya nggak begitu terang Nah. Agak redup, belum dibenerin sama ayah. Jelas Bu Nur. Gak apa-apa, asal jalan kelihatan aja cukup kok. Ya udah kalau gitu, tapi kamu hati-hati ya, pesan Bu Nur. Iya Bu, insya Allah Aina akan baik-baik saja. Lagi pula kampusnya juga nggak jauh. Setelah selesai berbicara dengan ibunya, Aina bergegas ke kamarnya untuk bersiap-siap menjemput sang adik. Malam itu rasanya hawanya begitu dingin. Tadi saat Aina masih di rumah, cuaca masih ramah. Tapi saat sudah di perjalanan, tiba-tiba hujan gerimis. Aina yang tidak membawa jas hujan itu pun terpaksa hujan-hujanan. Dia memelankan laju motornya dan mengemudi dengan penuh kehati-hatian. Tapi yang namanya musibah tiada yang tahu. Datangnya begitu tiba-tiba. Secepat laju motor dari arah belakang Aina yang melaju dengan kencang yang tak melihat jelas kendaraan di depannya. Walaupun lampu depannya terbilang redup, Aina masih bisa melihat dengan jelas kalau di depannya ada jalan berlubang. Dia yang semula di pinggiran jalan, menghindari lubang itu dan mengambil jalur agak ke tengah jalan. Dan ketika itu sebuah motor menabraknya dari belakang. Brak! Kecelakaan hebat tak terelakkan. Tubuh Aina terpelanting jauh ketika motornya menabrak pembatas jalan. Dan seketika itu Aina tak sadarkan diri. Rumah sakit. Seorang pria tampak sibuk mondar-mandir di depan ruangan tindakan. Dia dan teman-temannya sedang menunggu dokter keluar dari ruangan emergensi itu. Pemuda itu adalah Biantara. Pria yang menabrak Aina dan menyebabkan kondisi wanita itu terluka parah. Lu harus tenang, jangan terlalu panik bro. Raka salah satu teman dari lelaki itu mencoba menenangkannya. Gimana gue bisa tenang? Lu gak lihat tadi cewek itu ngeluarin darah yang banyak banget. Gimana kalau dia sampai... Biantara tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dia nampak begitu frustasi. Iya gue tahu, tapi setidaknya lo udah berusaha bertanggung jawab dengan bawa itu perempuan ke sini. Lagian lo sendiri kan yang bilang kalau ini gak disengaja. Biantara tak menghiraukan ucapan Raka sama sekali. Dia masih begitu cemas dan sibuk dengan pikiran negatifnya. Tak lama dokter keluar. Pria berjas putih itu menunjukkan raut yang kurang baik. Gimana keadaannya dok? Todong Bian dengan tidak sabaran. Apa Anda keluarganya? Saya bukan keluarganya, tapi saya yang bertanggung jawab atas pasien dokter. Kalau begitu sebaiknya Anda segera hubungi keluarga pasien. Saat ini pasien banyak mengeluarkan darah. Pasien juga mengalami patah tulang di kakinya yang harus ditangani lebih lanjut dengan tindakan operasi. Dan itu memerlukan persetujuan dari keluarga pasien. Jelas dokter tersebut. Biantara langsung lemas mendengarnya. Bian, gue tadi nemu tasnya. Dion, salah satu teman Biantara, menunjukkan tas selempang kecil di tangannya. Yang kemungkinan besar milik wanita itu. Biantara segera memeriksanya. Di sana ada ponsel dan dompet wanita itu. Ponselnya sudah rusak, layarnya pecah, mungkin ikut hancur dan terbentur pembatas jalan tadi. Tak kehabisan akal, Biantara mengeluarkan kartu ponsel wanita itu yang untungnya masih selamat.
lalu memasangnya di ponsel temannya. Karena ponselnya sendiri tadi terpelanting entah kemana. Lalu dia mencari kontak keluarga atau kerabat dekat wanita itu. Namun tiba-tiba sebuah panggilan masuk dari kontak bernama Ibu. Biantara langsung mengangkatnya. "Kamu kemana aja, nak? Ini adikmu sudah pulang ke rumah. Tapi malah kamu yang gak pulang-pulang. Dari tadi ibu teleponnya juga gak aktif-aktif." Cerocos seorang wanita parubaya dari seberang sana. Yang Bian yakini adalah ibu dari wanita itu. Halo Bu, saya bukan anak ibu," sahut Bian. "Loh, kamu siapa? Kenapa handphone anak saya ada di kamu?" "Anak saya mana?" tanya wanita parubaya itu dengan suara yang terdengar panik. "Anak ibu kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit." "Apa?" "Siapa? Siapa di antara kalian yang udah bikin anak saya jadi begini?" teriak Bu Nur histeris. Dia sudah sampai di rumah sakit dan sudah mengurus administrasi serta persetujuan tindakan operasi. Dan saat ini ia sedang melotot di hadapan Biantara dan teman-temannya untuk mencari sosok yang sudah mencelakai anaknya hingga kondisi Aina begitu parah. Saya Bu, Biantara berbicara dengan terbata. Tapi dia harus gentle mengakui perbuatannya, karena itu adalah hakikat seorang lelaki sejati yang mengakui kesalahannya jika dia berbuat salah. "Plak, kurang ajar kamu ya, kenapa kamu celakain anak saya?" teriak Bu Nur. "Saya nggak sengaja Bu, saya nggak lihat dia." Saat itu suasana jalanan sedang hujan, lampu jalanan mati dan motor anak ibu juga tidak ada lampunya. Jelasnya dengan jujur. Ya, Biantara ingat dengan jelas kalau dia tak melihat kendaraan di depannya saat melajukan motornya ketika kejadian naas itu terjadi. Itu artinya motor yang dikendarai wanita yang ditabraknya pasti tidak ada lampunya. Karena kejadiannya terjadi begitu saja. Tiba-tiba dia menabrak orang dan terjadilah kecelakaan itu. Sementara Bu Nur langsung tertekun. Dia ingat dengan jelas kalau motor yang dikendarai anaknya tadi memang lampunya sedang bermasalah. Semua lampu motornya mati, kecuali lampu depan yang juga tidak begitu terang dan cenderung buram. Dia jadi merasa sangat bersalah karena tidak melarang dan membiarkan Aina pergi menjemput adiknya begitu saja. Seandainya saja dia mau sabar sedikit menunggu kedatangan anak bungsunya, mungkin semua ini tak akan terjadi. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ibu yang tenang, Kak Aina pasti baik-baik saja. Bella, putri bungsunya, menahan tubuh Bu Nur yang saat ini kelihatan lemas. Dia memapah tubuh sang ibu dan mengajaknya duduk di kursi tunggu. "Ini semua gara-gara ibu, Bel. Ini semua gara-gara ibu." Hu. Tiba-tiba Bu Nur menyalahkan dirinya sendiri. Membuat semua orang yang ada di sana kebingungan termasuk Biantara. "Kok jadi salah ibu? Kan yang nabrak Kak Aina dia," ucap Bella sambil menunjuk Bian dengan menggunakan dagunya. "Tadi sewaktu kamu belum pulang, ibu khawatir sekali. Terus karena Aina gak mau lihat ibu cemas, dia memutuskan untuk jemput kamu ke kampus. Motor yang dipakai Aina itu lampunya memang sedang rusak. Cuma lampu depan aja yang nyala. Itu pun redup sekali. Ibu tadinya sudah larang, tapi Aina kekeh mau jemput kamu. Salahnya ibu karena gak berusaha melarang Aina pergi." Hu. Bu Nur menjelaskan dengan air mata berderai. "Udah Bu, ini bukan salah ibu. Ini sudah takdirnya. Bella yakin Kak Aina pasti akan baik-baik saja." Bella masih terus menenangkan sang ibu. Sementara Biantara masih mematung di tempatnya, dengan rasa bersalahnya. Seharusnya tadi dia lebih berhati-hati dalam berkendara. Seharusnya di waktu hujan seperti itu, Bian memelankan laju motornya. Tidak asal tancap gas begitu saja. Kini suasananya menjadi hening. Hanya suara isak tangis Bu Nur saja yang terdengar. Yang lain hanya diam sambil menunggu proses operasi selesai. Tak lama setelah itu, terdengar suara derap langkah mendekat ke arah mereka. Itu adalah Arjuna dan Kejora, orang tua Biantara. Wajah mereka dipenuhi kecemasan sekaligus kemarahan. "Bagaimana keadaannya?" tanya Arjuna setelah sebelumnya mengucap salam. "Operasinya belum selesai ya?" jawab Bian dengan lesu.
Dia sudah pasrah kalau ayahnya mungkin akan memarahinya. Arjuna mengusap wajahnya sambil mengucap istighfar berkali-kali. Melihat kasus anaknya, dia seperti bercermin pada masa lalunya dulu. Dan Arjuna berharap korban yang ditabrak anaknya selamat. Karena kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, Arjuna takut Biyantara akan dihantui rasa bersalah seumur hidupnya seperti yang dirasakannya dulu. Sementara Arjuna yang bicara dengan putranya, Kejora menghampiri Bu Nur. Wanita yang diyakininya adalah ibu dari korban. "Assalamualaikum," ucap Kejora dengan penuh kelembutan. "Waalaikumsalam." Bu Nur dan Bella langsung menoleh ke arah Kejora. "Boleh saya duduk di sini?" tanya Kejora sambil menunjuk ke kursi di samping Bu Nur. Bella dan Bu Nur mengangguk. "Saya ibunya Biyantara. Saya minta maaf dan turut bersedih atas musibah yang terjadi." Bu Nur hanya diam saja. Dia masih sangat terpukul. Mau menyalahkan orang lain juga dia pun secara tidak langsung ikut andil dalam musibah ini. Begitupun dengan Bella yang hanya tersenyum tipis. Tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Sebab dia juga berada di posisi yang sedang kalut sekarang. Merasa kasihan dengan nasib sang kakak, apalagi dia tahu jelas kalau 1 bulan lagi kakaknya akan menikah. Keesokan harinya, Aina akhirnya sadar setelah semalaman tidak sadarkan diri. Saat membuka matanya untuk pertama kali, Aina melihat sekeliling ruangan yang begitu asing di penglihatannya. Lalu muncul bayangan orang-orang yang dikenalnya. Yang pertama adalah wajah ibunya. Masih buram, tapi kemudian semakin lama semakin terlihat jelas. "Bu," lirihnya pelan. "Aina, alhamdulillah kamu akhirnya sadar, nak." Bu Nur langsung menangis haru sambil mengucap kalimat syukur berkali-kali. Dia langsung menyuruh Bella untuk segera memanggil dokter. Tak lama dokter dan 2 orang perawat masuk ke ruangan itu dan memeriksa keadaan Aina. Dokter itu mengajak Aina berkomunikasi dan menanyakan apa-apa saja yang dirasakan Aina. Dan saat itu Aina tahu kalau ada yang tidak beres dengan kakinya yang entah kenapa sulit sekali digerakkan. Bahkan dia merasakan ngilu dan rasa sakit yang teramat sangat. "Kak, kaki saya kenapa, Dok?" tanyanya dengan suara lemas. Dokter itu pun langsung menjelaskan kondisinya. Namun tentu dengan bahasa yang menenangkan agar Aina tidak panik. Tapi walaupun sudah menjelaskannya dengan bahasa yang sebaik mungkin, Aina tetaplah merasa sedih dan terpukul dengan musibah yang dialaminya. Kepalanya langsung dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang rencana pernikahannya. Dengan kondisi kakinya yang seperti ini, butuh waktu lama untuk penyembuhan, dan itu tidak cukup dalam waktu hitungan minggu. Bisa jadi bulanan atau bahkan tahunan. Pertanyaan di benaknya, apakah Fajar mau menunggunya? Menunggu lagi setelah 4 tahun menunggu. Dan orang yang dipikirkannya itu kini berdiri di sisi Aina. "Assalamualaikum, Dek." Aina langsung mengusap pipinya, lalu menoleh ke arah sumber suara. "Waalaikumsalam, Mas Fajar." Lirihnya pelan. "Kamu yang sabar ya, Mas yakin kamu mampu melewatinya. Kamu pasti sembuh, kamu harus semangat." Fajar berusaha menyemangati pujaan hatinya. Dia sangat tak tega melihat kondisi Aina yang begitu rapuh dan lemas. Tapi dia tak bisa melakukan apa-apa untuk menghilangkan rasa sakit yang dirasakan Aina, selain hanya berdoa dan mensupport kekasihnya hatinya itu. "Iya Mas, tapi bagaimana dengan rencana pernikahan kita?" tanya Aina yang tak bisa membendung kegundahan hatinya. "Itu jangan kamu pikirkan. Sekarang lebih baik fokus saja dengan kondisi kesehatan kamu ya, Nah. Mas akan tetap menunggu sampai kamu sembuh. Kamu tenang aja, pernikahannya ditunda dulu juga tidak apa-apa. Atau pernikahannya tetap dilanjutkan juga tidak apa-apa." Aina langsung menggeleng. Aina tidak mau menjadi beban dan merepotkan Mas Fajar dengan kondisi Aina yang seperti ini. "Kita menikah setelah Aina sembuh aja ya, Mas," tolak Aina dengan cepat. Fajar mengangguk sambil melengkungkan senyumnya. Berbeda dengan Fajar, sang ibu, Masita, justru terlihat menekuk wajahnya. Dia menarik suaminya keluar dari ruangan itu, lalu mengajaknya bicara di tempat yang agak sepi. "Bapak lihat sendiri kan kondisi calon menantu kita?" "Iya, Bapak sudah lihat." "Entah kenapa ya Pak, ibu itu ngerasa Fajar gak jodoh sama si Aina.
Fajar udah nunggu lama banget, Pak. Tapi ada aja halangannya. Ibu kasihan sama Fajar kalau harus nikah sama wanita cacat seperti Aina. Cuma jadi beban nantinya. Keluh Bu Masitah, Ibu Fajar. Loh, kok Ibu bicara begitu? Tapi kenyataannya kan memang begitu. Aina itu nyusahin. Belum lagi kerugian secara material kalau pernikahan mereka ditunda. Padahal ibu itu udah gak sabar pengen nimang cucu. Sabar Bu, namanya juga musibah. Kita gak pernah tahu. Gak bisa Pak, ibu gak bisa sabar lagi. Mending pernikahan Fajar dan Aina dibatalkan saja. Kita cari calon pengantin lain yang lebih cocok dan lebih pantas buat anak kita. Putus Bu Masita. Ya mana bisa begitu Bu. Itu namanya kita tidak berempati atas musibah yang dialami Aina. Sudahlah Pak, jangan memikirkan perasaan orang terus. Kita juga harus mikirin kebahagiaan kita dan mikirin masa depan Fajar. Kadangkala ada masanya kita itu harus egois sedikit jadi orang. Jangan jadi orang pengertian terus. Tandas Bu Masita yang tidak mau tahu. Sementara itu, Biantara yang baru selesai ganti pakaian dari toilet kembali lagi ke depan ruangan Aina. Dari semalam dia memang tidak mandi, dan baru sempat mandi sekarang. Dia tidak melihat siapapun di ruang tunggu. Pada kemana? Gumamnya. Ceklek, pertanyaannya langsung terjawab begitu Kejora sang ibu keluar dari ruang rawat Aina. Alhamdulillah dia sudah sadar. Kejora tersenyum sambil mengusap lembut air matanya. Kegundahan yang dirasakannya sejak semalam sedikit berkurang saat Aina sadar. Yang benar Bun, Kejora mengangguk. Iya, apa kamu mau ketemu dan minta maaf secara langsung? Hah? Biantara langsung jengok. Dia bingung sendiri. Kira-kira wanita itu mau memaafkannya atau tidak? Takutnya malah syok melihat keberadaan Bian di sana nanti. Memangnya nggak apa-apa Bun. Nanti orangnya gak bakal syok kan pas lihat aku? Tanya Bian memastikan. Insya Allah enggak, tapi nanti aja deh, sekarang masih banyak tamu di dalam. Nanti aja gantian. Bian mengangguk dan kembali duduk di ruang tunggu.